الحمد لله القائل في ذكر الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مشغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Syawal adalah bulan irtifa, bulan peningkatan kualitas iman dan takwa kita. Syawal seperti seekor kalajengking yang ekornya naik ke atas, menunjukkan kenaikan atau pendakian. Kalau kita melihat tentang Syawal dan sebelumnya Ramadan, ibarat pendakian sebuah gunung. Kalau kita mendaki gunung, itu ada orang yang belum apa-apa sudah berhenti. Ada yang kemudian mendaki terus, namun kemudian kecapean, kelelahan, buka tenda, berhenti. Buka tenda, ada yang tidak mau melanjutkan. Tapi ada tipikal orang yang terus dia mendaki hingga ke puncak. Inilah orang yang sukses. Hadirin rahimakumullah, Ramadan ibarat kita buka tenda. Kita istirahat sejenak, mengumpulkan tenaga, menjernihkan pikiran, muhasabah selama 1 bulan, dicas kembali supaya kita memiliki kekuatan spiritual, kekuatan iman. Buka tenda. Habis itu lakukan pendakian. Syawal adalah bulan pendakian. Namun harus ada catatan penting. Tentu pendakian di sini bukan zahir, tapi hakikatnya batin. Dalam Al-Quran ada ayat yang amalannya menunjukkan sesuatu yang sulit dan mendaki. Apa itu? Wa ma adraka mal aqabah. Apa jalan pendakian itu? Fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Segala bentuk perbudakan harus kita bebaskan, harus kita merdekakan. Pernah suatu kali Umar bin Khattab menegur Gubernur Mesir Amr bin As karena melakukan tindakan yang sifatnya jahiliyah, memperlakukan budak Mesir dengan cara yang zalim dan cara jahiliyah. Apa ucapan Umar? Matasta'badtumun nas wa qad wulidat ummatahumul akhrar. Kenapa engkau memperbudak manusia padahal mereka dilahirkan dalam kondisi merdeka? Jadi yang pertama, pendakian itu adalah memerdekakan minimal diri kita sendiri sebelum memerdekakan orang lain. Dan perbudakan sekarang ini sangat banyak. Ada trafficking, ada macam-macam.
terutama perbudakan hawa nafsu yang seringkali menghinggapi batiniah kita. Terjadi pertarungan di kolbu kita melawan serangan-serangan hawa nafsu yang dikendalikan oleh quwwatun sab'iyah wa quwwatun syaitaniyah, yaitu kekuatan binatang buas atau kebuasan dan kekuatan syaitan. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, it'amun fi yaumin dzi mashghobah, yaitu memberi makan pada situasi di mana merajalelanya kelaparan. Ini pendakian yang kedua. Jadi memberi makan kepada orang-orang yang sangat kelaparan. Mungkin di negeri kita tidak ada yang seperti itu, tapi saudara kita di negeri lain ada yang kondisinya lebih parah dari itu. Lapar, dahaga, tidak mendapatkan makanan berhari-hari, kondisi tubuhnya sudah sangat lemah, tidak bergizi dan seterusnya. Di Palestina, di Sudan, dan mungkin ada beberapa negara lain, mereka adalah saudara kita sesama muslim. It'amun fi yaumin dzi mashghobah, yatiman dza maqrabah, atau kamu menyantuni anak-anak yatim dari kalangan kerabat kamu, saudara kamu, handai tolan, family. Ini adalah amal pendakian. Dan yang keempat, miskinan dza matrobah, orang-orang miskin yang benar-benar melarat luar biasa harus kita bantu. Nah, hadirin rahimakumullah, karena Syawal ini bulan pendakian dan peningkatan, maka amalan-amalan ini harus kita lakukan. Pembelaan terhadap kaum du'afa. Hal turzakuna wa tunsaruna ila bidu'afaikum, kata Nabi SAW. Kalian dibantu, kalian ditolong berkat kalian menolong saudara-saudara kamu yang mustadafin. Hadirin rahimakumullah, setelah Syawal melakukan kita pendakian, ada di puncaknya kita diberikan predikat sebagai orang yang berprestasi. Dan biasanya orang yang berprestasi dalam amaliyah salihah itu posisinya diberikan kedudukan. Maka Zulqa'dah maknanya orang yang memiliki kedudukan. Setelah kita melakukan pendakian, amal-amal yang berat tadi, maka posisi kita akan didudukkan dalam posisi yang luar biasa mulia, maqam mahmudan. Dan orang-orang yang memiliki kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala siap dipanggil kapan saja. Kalau bahasa sekarang, siap ditempatkan di mana saja. Itulah yang disebut dengan Zulhijjah. Jadi hadirin rahimakumullah, ada panggilan Allah kepada kita semua. Dari mulai panggilan azan menyuruh kita sholat berjamaah, panggilan ta'lim supaya kita berilmu, memiliki kemampuan pengetahuan tentang al-Islam. Ada panggilan harta, zakat, infak, sedekah jariyah, hibah, wakaf. Dan ada panggilan jihad. Suatu saat kita akan berhadapan dengan panggilan ini, harus kita siap. Nah, hadirin rahimakumullah, cuman sayangnya negeri-negeri muslim tidak bisa mengkapitalisasi momentum perlawanan. Padahal kita punya banyak momentum yang disebut dengan ideologi perlawanan melawan penindasan dan kezaliman. Ada saudara kita, terlepas setuju atau tidak, yang mereka menjadikan satu peristiwa dijadikan sebagai ideologi perlawanan terhadap penindasan dan kezaliman. Kita lihat Iran misalnya, terlepas kita setuju atau tidak terhadap Syiahnya, tapi ada satu peristiwa yaitu Karbala dijadikan ideologi perlawanan. Dulu Salahuddin Al-Ayyub mencoba menggali
yaitu momentum Maulid Nabi SAW sebagai ideologi perlawanan terhadap penindasan kaum salib terhadap umat Islam di Palestina. Namun sekarang peristiwa itu hanya sekedar seremonial saja. Tapi ada peristiwa yang lain yang Karbala itu tetap dijadikan sebagai momentum perlawanan sampai sekarang. Dulu umat Islam pernah menjadikan perang Badar sebagai momentum ideologi apa? Yaitu perlawanan terhadap penindasan dan kezaliman. Tapi Badar yang dimana umat Islam heroik luar biasa, 313 pasukan mengalahkan 1000 orang kafir, belum mampu dikapitalisasi sebagai ideologi perlawanan. Banyak peristiwa di Indonesia, perang Diponegoro, perang Banten, perang Aceh, perang Padri, atau Sultan Babeluh di Ternate melawan penindasan kaum Portugis, tapi tidak bisa dikapitalisasi sebagai ideologi perjuangan. Malah kita melihat bumi Indonesia dieksploitasi dan keuntungannya tidak adil untuk bangsa Indonesia. Ini panggilan jihad, panggilan perjuangan. Jadi ada orang yang mengkapitalisasi berbagai macam peristiwa perang sebagai ideologi perjuangan, ada yang tidak mampu. Dan yang terakhir adalah sebelum panggilan kematian adalah panggilan haji. Bagi siapapun yang sekarang berangkat haji, kita doakan aman, nyaman di perjalanan dan tidak terjadi apa-apa. Dan terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, panggilan kematian. Jadi panggilan kematian akan dirasakan nikmatnya kematian atau yang disebut dengan husnul khatimah bila mana 5 panggilan tadi kita laksanakan. Panggilan azan, panggilan ta'lim, panggilan harta, panggilan jihad, panggilan haji. Baru yang ke-6 panggilan kematian, dirasakan nikmat husnul khatimah bila semua panggilan tersebut kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Jadi Syawal para hadirin rahimakumullah adalah bulan pendakian. Pendakian spiritual kita supaya sampai ke puncak prestasi sebagai orang mukmin muttaqin. Baru kita akan diangkat dalam kedudukan yang mulia Zulqa'dah dan siap menghadapi panggilan Allah Zulhijjah. Inilah para jamaah sekalian, peristiwa Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram mutawaliyat berurutan. Kata Nabi SAW, inilah bagian yang disebut dengan bulan-bulan mulia yang di dalamnya orang harus banyak muhasabah, orang yang harus banyak beramaliyah salihah demi izul Islam wal muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi ihsan yang pejuang dan siap menghadapi 6 panggilan tadi insyaallah. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran surat At-Taubah disebutkan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Bulan-bulan dalam hitungan Allah, dalam bilangan yang sudah Allah ajarkan kepada kalian hanya ada 12 bulan.
minha arba'atu hurum, yang di dalamnya ada 4 bulan sebagai bulan hurum, bulan yang mulia. Fala tadlimu fihinna anfusakum, mulai bulan Zulqa'dah jangan kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian, termasuk dilarangnya peperangan di bulan tersebut. Namun bila umat Islam diserang oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, balik serang mereka. Itu ujung ayatnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi Zulqa'dah nanti yang kita hadapi beberapa hari menjelang insyaallah adalah masuk bulan hurum, bulan-bulan mulia. Seorang imam menyatakan, Al-Qadhi bin Iyad menyatakan bahwa kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum dilipat gandakan. Berbuat baik dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila mana kita berbuat zalim dilipat gandakan pula sanksinya, dosanya, siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati memasuki bulan-bulan hurum, dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang sudah kelewat beberapa bulan yang lalu yaitu Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terus on the track di jalan yang lurus. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wassalamu ala ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Fa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Allahumma sallimna warhamna wa'afina wal muslimin wansurna ya Allah juyusal muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.